hari ini hujan di kota Jakarta ya. Mudah-mudahan kalau turun hujan hati juga adem ya. Tapi tutup kita akan menghangatkan suasana bersama Rumpi. No secret. Wah. Baiklah, kita masuk ke yang pertama ya. Tentu saja ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baiknya datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi ini beritanya lebih... beritanya tuh nggak terlalu hot-hot gimana ya, cuman hotnya itu adalah karena ini sebenarnya adalah postingan biasa, cuman yang hot itu adalah komentar netizennya. Postingan siapa yang hot? Siapa lagi kalau bukan pasangan fenomenal yaitu Lesti dan Bilar ya. Gara-garanya ini Bilar ya bikin story gitu kan, kayaknya dia baru beliin Lesti tas baru, tas mahal guys, tas yang inisialnya H itu loh yang harga ratusan juta ya kan. Terus diposting, terus Lesti kayaknya mukanya tuh yang apa sih kok diposting gitu ya. Cuman mungkin orang tuh fokus dengan ekspresinya dan cara Lesti setiap kali dia berekspresi gitu ya. Coba kita lihat dulu postingannya berikut ini. Postingan sesekali biar kayak orang-orang. Ngapain dia posting pamer-pamer ke orang? Cuman gitu doang sih sebenarnya. Itu udah dihapus belum sih? Oh di apa story yang berikutnya terus Bilar nulis gini nih, aduh disuruh hapus story sebelumnya sama sampunya katanya gitu ya. Tapi namanya netizen kan, aduh jempolnya tuh gercep banget gitu ya, set udah naik aja ke akun Hosip gitu ya. Dan kalau udah diposting di akun Hosip tentunya mengundang netizen untuk berkomentar. Kita bacain ya komentar netizen yang pertama, bunyinya adalah, aku suka Ria terselubung katanya gitu ya. Aduh, suzon aja ya kan. Yang berikutnya, yang ikutin Lesti dari 2014 pasti tahu sifat itu anak. Dulu sampai dia ditegur manajernya Rivi karena nggak mau post hadiah ultah mewah dan nggak mau post waktu ke Taiwan dan Hong Kong katanya gitu. Hebat banget ya Lesti. Kalau aku berarti termasuk yang flexing ya orangnya ya. Aku kalau keluar negeri justru harus banyak nih fotonya, banyak nih untuk feed Instagram aku. Lanjut berikutnya ya. Kekencengan tuh botoknya Lesti. Astaga. Ini karena orang ngelihat kok ekspresinya gitu sih gitu ya. Tapi kok nggak enak, tapi kok gimana gitu. Bukan kekencengan botok, dia habis perawatan gitu kan. Lanjut berikutnya. Gimik nih ekspresinya katanya gitu. Orang tidak percaya kalau dia tidak mau pamer gitu. Ya lanjut berikutnya, ada lagi yang komentar lakinya suka pamer, lebay katanya gitu. Kasian ya, ya udah sih. Kalau emang namanya juga berita bahagia dikasih tas nggak apa-apa kan gitu kan. Itu saatnya kita kepo ya gitu. Tas apa sih gitu cek. Baik, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada beberapa bintang tamu ya. Yang pertama ini bintang tamu ini adalah pasangan baru ya, pasangan baru go public ya. Sering banget foto-foto pre-wed. Foto-foto apa sih sebenarnya mereka itu? Sampai di mana sih hubungannya? Karena mantannya kemarin ada yang baru nikah tuh. Kita lihat dulu profilnya Kalina dan Ricky berikut ini. Kalina Oktarani, artis dan model berusia 41 tahun ini pernah menikah dengan Deddy Corbuzier tahun 2005 dan dikaruniai anak bernama Aska Corbuzier namun bercerai pada 2013. Kalina yang mengaku berpacaran dengan Ricky Miraza, pemain sinetron yang lebih muda 18 tahun ini 5 Juni kemarin memberi kejutan ulang tahun dan bertemu orang tua kekasihnya. Sebelumnya, keduanya diduga melakukan foto pre-wedding di Bali pada 22 Mei kemarin hingga disebut netizen hobi banget nikah, namun ternyata hanya untuk endorse. Perempuan yang sudah 4 kali gagal berumah tangga ini dipertanyakan netizen apakah diundang oleh mantan suaminya Deddy Corbuzier yang menikah dengan Sabrina Hairunisa, finalis Putri Indonesia 2011 pada 6 Juni kemarin. Deddy yang mengaku baru menikah karena memastikan anaknya siap menangani dirinya sendiri dan mendedikasikan hidupnya untuk sang anak ini juga membuat Kalina kerap dibanding-bandingkan oleh netizen. Benarkah Kalina tidak diundang Deddy Corbuzier? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, sudah ada Kalina dan Ricky ya. Kalian tuh kalau datang ke sini langsung duduknya di kursi panas ya. Selalu ya. Karena kalau aku lihat Instagram postingan kamu tuh ya, kalian ya. Panas juga. Panas banget komentar netizen. Jadi saatnya kamu udah biasa pasti ya. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Kalina, fitnah atau fakta? Karena kamu tuh kesel banget gak diundang ke pernikahannya Deddy dan Sabrina. Karena itu jadi membuat netizen nyindir-nyindir kamu dan menyerbu Instagram kamu. Fitnah atau fakta? Oh, fitnah. Aku Kamu diundang?
Enggak diundang. Tapi kalaupun misalkan itu, aku kan doa itu ada di mana aja kan. Iya, Aku iya. mendoakan semoga mereka itu samawa. Ini adalah pernikahan yang terakhir untuk Amin. papanya anak aku, dan ini juga pernikahan pertama dan terakhir untuk Sabrina juga. Pokoknya aku mendoakan yang terbaik buat mereka. Nggak, tapi gitu. mungkin kamu keselnya karena di tag-tag netizen, kesel nggak? Nah, ini dia yang anehnya ya. Maksudnya aku gini, kan kalau masa lalu buat aku ya udah gitu loh. Aku punya masa lalu dengan papanya anak aku, dan buat aku udah tutup buku, ya kan. Dan aku nggak pernah lagi mau membahas masa lalu itu kecuali untuk bahasan anak aku. Oke. Gitu. Dan kalau misalkan papanya aku dengan pasangannya dan istrinya sekarang, buat aku ya aku bahagia gitu. Oh, iya, Kenapa? iya. Karena maksudnya ya Walaupun nggak diundang nggak apa-apa lah ya. aku nggak masalah sama Tapi dia sekali. ngomong nggak akan nikah gitu? Enggak. Dan Enggak. anak aku dengar dari selintingan dari orang, tapi buat aku ya udah, karena memang itu yang Ya udahlah, itu pasti urusannya. tujuan. Itu urusan mereka, bukan urusan aku lagi. Kalau kamu nikah lagi, mereka akan kamu undang nggak? Nggak tahu ya, aku juga nggak tahu. Kamu akan undang nggak? Ketawa aja. Oke, lanjut Vita atau fakta. Kalina again. Gara-gara nikahan Dedi itu, jadinya kamu dibanding-bandingin sama netizen. Mereka menyebut bahwa Dedi sekali nikah dapat yang berkualitas, dan itu dibanding-bandingkan dengan kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Coba-coba kita lihat di postingannya yang membuat dia jadi dibanding-bandingin ya. Ada kemarin tuh Dedi kemudian menulis gitu ya, menjelaskan. Ini gini, loh, aku mau dia istrinya Putri Indonesia 2011, S2 UPH Magister Ilmu Komunikasi, bahasanya bisa bahasa Dutch English Indonesia, kerjaannya adalah pengusaha. Fun fact, I'm the first man she ever kissed. Celah gitu. Kalau aku sih mikir gini ya, apa ya? Aku nggak mau yang namanya dikait-kaitkan dengan pernikahannya mantan suami aku sebenarnya ya. Cuma juga, dan gitu. juga gini, kayak waktu pertama kali istrinya mantan suamiku, kok aku ribet ya ngomongnya, istrinya mantan suami Sabrina itu muncul juga di publik, itu dibanding-bandingkan sama aku. Orang juga bilang, Kalina ini lebih ini daripada ini lebih ini. Ya, Jadi maksudnya aku gini, kenapa sih orang-orang tuh selalu membandingkan kita? Selalu Padahal kalian sendiri nggak ada apa-apa. kita tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Ya, kamu gitu hubungannya loh. sama Sabrina? Kita nggak ada masalah gitu. Kalaupun misalkan ada masalah ya aku kadang nganggap beliau tuh seperti adik aku. Jadi kayak adik sama kakak aja kayak gitu. Dan juga buat aku udahlah, stop lah orang banding-bandingin. Mau misalkan itu cantikan Sabrina atau cantikan aku, jelekan aku atau jelekan Sabrina, buat aku ya udah, setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Biarlah. Karena orang tuh jempolnya gregetan aja kali ya, gatel kali ya kalau misalkan nggak banding-bandingin atau apa gitu. Apalagi nih ada penjelasannya Dedi ketika dia ditanya. Sebenarnya ditanya sama banyak orang yang nanya, kenapa sih setelah pacaran 9 tahun baru akhirnya nikah, dan kenapa baru sekarang beliau ini menikah begitu ya. Kenapa baru nikah sekarang? Lalu jawabannya adalah, I have a kid that I need to take care till I make sure that he is ready to handle everything by himself. Till he's ready, my life is dedicated to him gitu. Artinya bahwa dia punya anak yang dia harus pastiin dulu bahwa itu anak bisa mandiri, bisa ngurus dirinya sendiri. Setelah itu barulah dia memikirin dirinya sendiri. Jadi sampai dia siap, sebelum itu Dedi mendedikasikan hidupnya untuk Aska begitu ya. Nah itu kan kemudian komentar netizen, coba kita baca komentar netizen. Udah gitu dia kayaknya nyindir mantan bininya yang kawin cerai mulu itu gitu. Lanjut berikutnya. Ada lagi komentar ya? Keren banget mikirin anak, gak kayak si Ono itu, kalau baca ini kira-kira kesindir gak sih? Lanjut berikutnya. Dedi dan Sabrina kayaknya happy banget. Nyesel nggak kakak cerai dulu? Kakak tuh apa sih? Kalina? Aku. Oh kak, oke. Udah. Kalau ini ya, aku tidak pernah menyesal menceraikan bapaknya anak aku. Satu, oke. Itu satu. Dan juga kayak tadi dibilang apa namanya tuh? Kalau keren Dedi, kalau Dedi mikirin anaknya dulu, kalau kamu Sekarang gini, orang tuh nggak ada yang tahu bahwa aku sebenarnya seorang ibu nggak adalah yang nggak mikirin anak. Mungkin karena dilihatnya papanya anak aku tinggal bareng-bareng sama anak aku. Dan bukan berarti aku tidak tinggal dengan anak aku, terus aku tuh nggak mikirin anak aku. Hanya ibu yang maaf ya, ibu yang akal sehatnya tuh nggak ada aja kali ya, yang nggak mikir anaknya gitu. Tapi mereka kan nggak tahu bagaimana kangennya aku sama Aska, bagaimana aku berusaha untuk ketemu sama anak aku, tapi anak aku juga punya kesibukan sendiri karena dia udah beranjak dewasa gitu kan. Jadi seorang ibu menurut aku gini, tidak ada yang tidak peduli dengan anaknya. Kecuali ibu itu memang nggak punya hati dan nurani, itu aja. Jadi memang ya kalau jalan pilihan hidupnya beda, bukan berarti nggak peduli anak gitu. Iya, dan sekarang gini. Mungkin karena maksudnya Dedi nikah tuh nunggu anaknya udah gede kan, udah 16 tahun gitu. Sementara
mereka mikirnya kalau kamu dulu nikah sempat menanya perasaannya Ini, Aska nggak sih? Gitu? banyak hal yang mungkin tidak bisa aku katakan di sini karena buat aku biarlah itu menjadi konsumsi diri aku sendiri. Yang kamu gak katakan tuh Gitu. berkaitan dengan kamu atau berkaitan dengan Banyak. Bukan Jadi, cuma diri kamu aja. bukan cuma diri aku aja, tapi biar itu cukup diri aku dan Tuhan yang tahu bahwa sebenarnya kejadian seperti apa. Jadi buat aku, kalau kayak tadi katanya aku disindir-sindir segala macam, biarlah orang punya pikiran kalau aku disindir. Dan Kesel nggak tapi kesel nggak? aku gini, sebagai manusia biasa ada saatnya di mana yang aku ngerasa gini, kok netizen banyak banget jadi kayak yang nge-push dan nyalain aku gitu kan. Aku manusia biasa Mbak, yang ada rasa ini orang yang sebenarnya nggak ada masalah jadi dibikin masalah gitu kan. Kita aja aku sama papanya anak aku tuh nggak ada masalah. Nah sekarang kayak gini, orang pasti mikirnya oh mau diundang di Rumpi cuma karena buat ini. Aku pikir mereka juga nggak tahu kan sebenarnya aku diundang di sini aku menerima itu pasti juga ada karena untuk menjelaskan sesuatu. Bukan berarti semata-mata karena pengen tampil di TV. Well, apa ya? Aku juga nggak lagi kepengen banget untuk tampil di TV hanya untuk kayak dengerin gosip atau segala macam gitu. Jadi semua gini. Kayak tadi deh Lesti sama suaminya. Mereka bukan orang yang suka bikin huru hara atau apa segala macam ibaratnya kayak gitu. Tapi tetap aja ada omongan jelek, ada bulian. Intinya sebaik apapun kita sebagai orang yang dikenal sama publik, itu tidak akan luput dari omongan yang jelek dari netizen. Jadi kamu nggak bisa ngatur lah omongannya. Nggak bisa terserah. lah. Tapi kalau kesel mah manusiawi gitu ya. Tapi kalau ada hal yang perlu kamu jelaskan, ya kamu jelaskan di sini. Karena kalau tampil di TV yang dengerin banyak gitu daripada jawabin satu-satu. Oke, Ricky, Vita atau fakta? Kalau kamu syuting foto ala-ala prewedding, bikin konten YouTube judulnya ambigu itu supaya netizen kepo dan klik buat nonton konten itu. Padahal sebenarnya foto-foto kamu, konten-konten YouTube itu hanyalah clickbait aja sebetulnya. Belum ada rencana nikah. Fitnah atau fakta? Lu nanya siapa sih? Ini. Oh. Gila sih. Itu fakta sih. Fakta. Fakta. Oh, yang- Sebenarnya waktu itu kita di sana tuh ada endorse. Uh-uh. Kebetulan juga ada acara juga waktu itu di Bali. Uh-uh. Ada acara di Bali, ada endorse juga buat foto baju adat. Karena kita juga suka sama culture Bali. Mungkin kalau Kalina sendiri yang kesana atau aku sendiri yang kesana juga kita juga bakal foto itu. Cuman kebetulan karena kita berdua datang jadi kita Ya, kapal. misalnya dari konten gitu ya. Itu untuk parfum gue sebenarnya. parfum gue juga. Untuk foto video parfum gue, cuma sampai sekarang belum aja dikeluarin. Oh, terus tapi sebenarnya kamu tuh udah ada rencana apa sih sama Kalina? Ya untuk saat-saat ini sih nikmatin aja. Karena biarin kita napas dulu deh. Napas. Banyak omongan dari kanan, kiri, depan, belakang bilang kapan nikah. Padahal kita kan butuh waktu pengenalan. Oh gitu. betul, nggak usah buru-buru juga ya. Nah, kalau kamu? Sama. Ya. Beda atau fakta Kalina? Bahwa saat Ricky udah jadian sama kamu nih, kamu pernah mergokin dia nge-DM cewek lain di Instagram, fitnah atau fakta? Ini ekspresi mukanya bisa dibikin lagu deng deng karena dia saling lihat-lihatan. Fakta. Hah? Fakta. Fakta. Gak usah deh. Kapan? Enggak, tapi DM bukan yang namanya kayak. Oh, bukan DM gimana? Aku mah setia orangnya. Oh ya, setiap tikungan ada apa gimana nih? Setikungan gak ada. Lirikannya langsung Lirikannya curiga gitu. berharap untuk tetap setia. Berharap ya Mudah-mudahan. Jadi yang nge-DM gitu. siapa sebenarnya? Ada lah temennya. Oh temennya, cewek. Cewek. Tapi temennya aku tahu. Kamu tahu temennya? Kamu yakin mereka temenan aja? Tapi Udah hebat nikah ya, kok. tim Rumpi bisa dapat. Kamu nggak tahu emang kalau dia tahu? Tahu. Kau pernah kaget tadi? Tahu. Ya kan Ya, emang nggak gitu tahu orangnya. sampai- Kan kalau main sinetron kayak gitu dulu. Riki, iya. yang berikutnya ya kita tanya yang kali Davita atau fakta? Ya kamu, bahwa pas ulang tahun kemarin kamu sengaja ngasih kejutan ke Riki bareng orang tuanya Riki. Itu adalah cara kamu untuk mengambil hati orang tuanya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kalau mengambil hati orang tuanya itu fitnah. Tapi kenapa? Karena gini, aku memposisikan di situ adalah aku seorang orang tua juga dan anak gitu kan. Jadi kalau misalkan pasangan juga. Jadi kalau misalkan aku mengundang orang tuanya pasti gini nih. Ada saat dimana seorang orang tua itu pasti kan pengen ketemu sama anak apa iya. segala macam gitu kan. Nah udah terus aku nyiapin sama kru aku segala macam. Terus aku datang ke tempat dia, dia aku tutup matanya gitu. Terus aku bilang datang ke sini om tante gitu. Jadi pas banget orang tuanya memang pengen ketemu sama dia juga pas ulang tahun. Tapi kamu tuh udah sebelumnya udah kenal atau gara-gara event itu? Udah jadi? kenal. Nah mereka ini kenalnya tanpa sepengetahuan aku. Waktu Oh, itu gitu? aku lagi syuting. Terus? Tiba-tiba dia ketemu sama nyokap bokap. Karena besuk.
orang tuanya tuh besuk aku, karena Iya, aku baru itu keluar dari besuk. rumah sakit. Oh gitu. Terus Oh, dia sempat kamu sakit sakit apa soalnya. sih? Sakit GERD-nya. Oh, kan. stres ya. Makan Nah pedes kan, ya. tuh stres, denger tuh stres. Kalau dia tuh kadang-kadang suka nggak mau disalahin sih, padahal yang bikin stres dia Oh, juga. kamu kenapa? Tunggu ngomong-ngomong. Orang tua kamu gimana komentarnya kamu dekat sama Kalina? Setelah Oh baik-baik nanti kita aja. bahas. Nanti kita bahas ya. Nanti, tapi kita menuju ke bahasan kasus yang satu ini dulu yang lagi rame kemarin ya. Ada artis senior Tessa Mariska tuh kemarin melaporkan beberapa selebriti diantaranya Krishna Mukti dengan kasus tuduhan penipuan gitu yang Aduh, berkaitan dengan apalagi? kegiatan arisan ya. Kita lihat dulu profil, kita mau banyak klarifikasi. Tessa Mariska berikut ini. Tessa Mariska, pedangdut berusia 43 tahun ini 3 Juni kemarin melaporkan Krishna Mukti dan 4 anggota arisan lainnya atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 724 juta. Arisan yang dikoordinir Tessa sejak Desember 2018 ini beranggotakan 26 orang, salah satunya Krishna Mukti yang menarik uangnya karena kekurangan dan kampanye pada April 2019 namun hanya mendapat 180 juta dari 250 juta. Tessa mengaku harus menalangi sebanyak 300 juta karena Krishna menunggak bayaran dan diikuti anggota lainnya. Kini Tessa telah dilaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik oleh Krishna Mukti, Astrid, dan Indah Sari. Perempuan yang pernah melaporkan Eli Sugigi atas dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 50 juta pada 2018 ini kemarin memposting soal BPKB mobil dan cicilan 20 juta per bulan yang belum lunas yang diduga menyindir seseorang. Untuk apa mahar 70 juta yang dipotong dari uang arisan Krishna Mukti? Dan bagaimana tanggapan Tessa setelah dilaporkan balik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Tessa Mariska dan kuasa hukumnya Bang Firdaus ya. Ini apa kabar sih? Udah lama kita nggak ketemu ya. Ini ada artikel kita undang karena kemarin juga heboh ramai akhirnya Tessa Mariska, Krishna Mukti dilaporkan ke polisi oleh Tessa Mariska. Tuduhannya adalah penipuan dan penggelapan. Berarti ini pasal pidana ya Bang ya? Iya, pidana. Ya, enggak, tapi ini kronologinya aku tanya ya, sampai dilaporin tuh kenapa sih? Bukannya benar emang udah pernah 2 kali arisan sama Krishna Mukti ini? Pernah 2 kali. Dua-duanya macet sebetulnya. Dua-duanya macet, oke. Terus kan itu kan arisannya udah tahun 2019 ya? 2018. Oh, Desember. 2018 Iya. bahkan. Itu arisan yang kedua maksudnya? Iya, Yang kedua itu 2018. Iya. Oke. Kenapa baru dilaporinnya sekarang? Karena saya masih menunggu tiket bayi. Saya masih menunggu siapa tahu ada duit. Kan janjinya begitu terus ada duit. Ya saya masih menunggu. Tapi anggota kan udah teriak-teriak. Udah teriak-teriak karena ada anggota yang 3 slot itu yang belum terima duitnya. 3 slot. Jadi itu teriak-teriak terus. Nah sampai mereka bilang kalau Mbak karena anggota sesama anggota kan tidak boleh saling lapor. Anggota bisa lapor ketua bisa ngelapor anggota. Jadi Oke. mereka mau ngelapor si Krishna sama Astrid udah jadi dulu, malah mau geruduk, itu ada semua di percakapan Oke. di grup. Mau geruduk ke rumah mereka, mau ngancam-ngancam juga itu udah. Oke. Dan Krishna nggak pernah ngomong, cuman diem aja. Oke. Jadi semua kejadian di grup Krishna nggak pernah ngomong sama sekali. Astrid yang ngomong, udah minta maaf segala macam. Tapi namanya anggota karena sudah tidak tutup-tutup dari 2001 udah harusnya close, nggak tutup-tutup. Dan mereka kayak misalnya mereka tuh belum bayar tuh dari 2019. Oke, tapi kan kata Krishna Mukti kemarin ya, dia bilang katanya udah ada perjanjian juga bahwa dia akan mencicil dari bulan Oktober 2020 dan itu dia masih bayar tuh rutin tuh, bahkan bulan ini katanya sebelum dilaporin dia ada transfer gitu. Ya, oke. Udah, gimana? Yang mencicil itu adalah utang pribadi yang saya talangin. Lain lagi nih. Lain. Oke. Karena- Lain lagi bukan uang arisan. Uang arisan dia mulai tidak bayar itu Februari, Heeh. Oktober 2019, Oktober, November, Desember. Oke. Nah itu saya talangin Oke. karena saya pikir supaya tidak ribut nih, Iya, iya, saya iya. masih bisa nalangin. Oke. Saya talangin, jadi itu jatuhnya uang pribadi. Saya Oke. bilang ya udah deh kamu utang arisan. Utang arisan itu 12 bulan. Oke. Utang pribadi itu yang saya tagih. Oh, Dan oke. saya tagih itu yang sudah bolak-balik kita 2 kali bikin perjanjian. Bikin perjanjian pertama Maret 2019, bikin perjanjian kedua Mei 2020. Udah bikin Jadi perjanjian. total utang dia untuk arisan berapa? Kalau untuk arisan aja 120. 120. Iya. Kalau utang ke Mbak Tessa? Ya itu nanti kalau saya. Karena saya juga udah ribut. Oke, baiklah. Kenapa bisa muncul angka 700 sekian juta gitu dari 4 artis yang dilaporkan gitu ya. Dan katanya kemarin Krishna Mukti mengatakan dia arisan harusnya dapatnya 250 tapi ada potongan uang mahar 70 juta. Apa itu penjelasannya? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indosiar.